Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik, sehat? Haleluya, Tuhan menolong kita melewati banyak hal dalam hidup kita dan dalam masa-masa ini. Dan bersyukur kita bisa beribadah dan kita bisa merasakan indahnya kasih Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ucapan keselamatan. Ya, ucapan keselamatan. Indah sekali saya mempelajari hal ini, saudaraku. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari contoh langsung yang terjadi di atas salib. Ya. 7 ucapan di atas salib. Kita akan baca bersama Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, Yesus disalib bersama dengan 2 orang. Ya. Dan 2 orang ini adalah penjahat atau kriminal. Kita harus paham itu dan saya pikir kita semua juga sudah selalu ingat itu. Yesus disalib bersama dengan 2 orang dan 2 orang itu sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena 2 orang itu adalah penjahat atau kriminal. Saudara, dengan posisi Tuhan Yesus yang ada di tengah. Ya, posisi Tuhan Yesus yang ada di tengah. Seolah-olah Yesus itu adalah pemimpin. Pemimpin dari penjahat. Mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah pemimpin dari penjahat itu. Atau mengindikasikan bahwa di antara mereka bertiga, Yesus yang paling jahat. Jadi seperti itu saudaraku Yesus diperlakukan. Dan ketika Yesus diperlakukan seperti itu, dan memang dianiaya lebih dari 2 orang itu, 2 orang penjahat, tetapi Yesus tetap mengingat satu-satu orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan hari ini saudaraku kita membaca Yesus ingat akan orang yang ada di sebelahnya yang berkata, dia tegur tetangganya, dia bilang kalau kita ini layak dihukum. Tapi dia ini enggak menunjuk Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja." Saudara-saudara, salib merupakan hukuman mati bagi kriminal berat. Jadi kalau curi ayam gitu ya, enggak lah. Kalau nyopet di pasar, enggak saudaraku. Jadi disalib itu adalah vonis mati bagi penjahat atau kriminal berat dan telah melakukan berulang kali tindak kejahatan itu. Berulang kali. Nah, dari pengakuan seorang yang disalib di antara Tuhan Yesus itu, mereka memang ada pengakuan ini saudaraku, ada pengakuan. Mereka memang layak menerima hukuman. Ya. Mereka layak dihukum sampai mati di atas salib. Saudaraku, penting pengakuan ini untuk kita pahami. Jangan sampai saudaraku, kita enggak punya pengakuan bahwa kita ini orang yang sebenarnya tidak layak. Orang yang tidak baik. Tapi hanya karena kasih Tuhan, kita bisa diselamatkan. Amin. Harusnya kita mati, masuk neraka. Tetapi Yesus menggantikan saya dan saudara di atas salib. 2 Korintus 5 ayat 21, kita baca dengan yakin
dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita orang berdosa tapi Yesus menggantikan kita untuk mati. Sehingga kita tidak perlu mati kekal, tapi kita diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Karena kita, Yesus dijadikan berdosa untuk menggantikan kita. Artinya kita yang harus mati di atas salib. Tetapi Bapak bilang, udah kalian gak usah, kamu gak usah. Biar anak saya yang tunggal saja gantiin kamu. Wah, ini luar biasa saudaraku. Apakah ada orang yang mau dihukum karena orang lain? Saudaraku, enggak ada. Jadi tumbal gitu. Mungkin secara tersembunyi dengan imbalan yang kita enggak tahu gitu ya. Mungkin ada. Udah lu yang masuk penjara aja deh. Ntar gue jamin seumur hidup. Mungkin ada tapi enggak pernah terbuka. Gitu ya. Tetapi ini saudaraku, Yesus benar-benar secara terbuka dipublish ke seluruh dunia, di segala zaman, bahwa Yesus mati bukan karena dosanya, tapi karena dosa seluruh umat manusia. Karena dosa saya dan saudara semua. Saudaraku, Yesus menanggung dosa kita supaya kita jadi benar. Supaya kita dibenarkan oleh karena kematiannya. Nah, pagi ini saudaraku beberapa hal kita akan lihat. Yang pertama, tentang kondisi orang yang menjalani hukuman di salib. Ya, kondisi orang yang menjalani hukuman di salib. Salah satu hukuman kriminal berat dan berulang adalah digantung sampai mati di atas salib. Jadi itu harus jelas saudaraku, digantung sampai mati di atas salib. Tentang salib saudaraku, digantung sampai mati di atas salib untuk para penjahat. Dan salib itu harus dipikul sendiri ke tempat eksekusi oleh orang yang akan disalibkan. Jadi nggak ada bantuan saudaraku, kecuali Yesus. Ada yang bantu Yesus? Kita terus ingat lagi dan ingat lagi. Sehingga nanti pada Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan, suasana hati kita betul-betul sudah terbawa, terarah ke Yesus yang mati di Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku, sampai di tempat eksekusi, para penjahat itu biasanya saudaraku sudah sangat lemah. Ya bisa dipastikan sangat lemah. Karena ketika di perjalanan mereka bukan hanya memikul kayu salib, tapi juga dianiaya, disiksa di perjalanannya ke tempat eksekusi. Tentang salib yang harus kita pahami, bahwa salib ini sudah berlaku ribuan tahun sebelumnya. Orang divonis mati di salib sudah berlaku sejak zaman Perjanjian Lama, saudaraku. Jadi Yesus dan peristiwa penyaliban Yesus itu bukan pertama dan satu-satunya. Jadi sudah berkali-kali, ribuan kali mungkin, dari ribuan tahun, ada orang yang mati di salib. Dan salah satu dari mereka adalah Yesus. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 saya bacakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara-saudaraku, orang yang mati di atas salib, dikatakan Alkitab apa saudaraku? Terkutuk. Dan ini terjadi, ditulis dalam kitab Ulangan. Artinya saudaraku, ini ribuan tahun sebelum Yesus disalib. Dan ini sudah menjadi pola
hukuman bagi orang-orang yang jahat waktu itu. Dibilang orang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ya, jadi saudaraku, kita telah melihat di sini bahwa hukuman mati sudah berlaku sejak lama dan Yesus bukan satu-satunya orang yang dihukum disalib. Bersama dengan dia ada 2 orang dan sudah terjadi penyalipan terhadap para pendosa bertahun-tahun sebelumnya. Nah, saudaraku, orang yang disalib itu terkutuk. Jadi Yesus disamakan dengan orang jahat, Yesus disamakan dengan orang yang terkutuk. Dan jenazahnya saudaraku harus dikuburkan pada hari itu juga. Dan tidak boleh di dalam kota Yerusalem. Karena nggak boleh menajiskan tanah milik bangsa Israel yang dianugerahkan Tuhan. Kalau saudara berkesempatan ke Israel, saudara akan melihat sekarang kuburan Yesus dan tempat penyalipan Yesus itu ada di dalam tembok. Nah, ada dalam tembok. Ini sekitar tahun 500 ketika Kekaisaran Turki menguasai Timur Tengah. Kaisar Turki itu membangun tembok Yerusalem yang udah berantakan, tapi tidak persis sama dengan bangunan sebelumnya. Jadi agak bergeser-geser gitu saudaraku. Atau sengaja digeserkan untuk memberi lahan lebih luas ke kota Yerusalem. Jadi sekarang saudaraku, kuburan itu ada di dalam kota. Tapi Alkitab mengatakan itu di luar tembok. Ini karena sejarah zaman, lalu ada pembangunan yang baru, temboknya digeser dan kuburan itu tempat penyalipan ada di dalam kota. Ya, puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, itu kondisi yang pertama orang yang disalib. Kita lihat sekarang yang pertobatan seorang penjahat. Ya. Perhatikan ini saudaraku. Tidak selalu kesadaran akan kesalahan dan pertobatan itu datang di limit waktu kehidupan. Nah ini, garis bawahi itu saudaraku. Ya. Enggak selalu kesadaran atau pertobatan itu hadir dalam hidup seseorang di limit kehidupan. Banyak orang berpikir, nanti sajalah. Saya masih muda, saya masih ingin begini dan begitu. Nanti kalau sudah tua saya baru mau bertobat. Ya, saudaraku. Iya kalau terjadi seperti penjahat yang di samping Yesus. Dia bisa mengambil kesempatan sempit menjelang akhir hidupnya. Tapi beberapa orang lain saudaraku, dan banyak orang lain gak punya kesempatan itu. Ya, beberapa orang lain dia meninggal tanpa mengambil kesempatan untuk bertobat. Tidak sedikit orang yang mengeraskan hati sampai nafas terakhir. Ya, mungkin ketika dia berkendara kecelakaan meninggal dia nggak punya kesempatan lagi. Kalau disalib itu kan dia sudah sengsara, dia tahu beberapa menit lagi saya akan mati. Dan orang ini pasti pernah mendengar Yesus. Kalau dalam legenda nih saudaraku ya, dalam legenda itu cerita rakyat. Jadi waktu Yesus kecil itu berjalan bersama Yusuf dan Maria ke tempat yang jauh, ada 2 orang penjahat yang mau merampok keluarga ini saudaraku. Seorang penjahat sudah mau bertindak melaksanakan kejahatannya, tapi seorang penjahat mencegah, kasihan ini punya anak kecil. Ya, kita lepaskan dia saja. Nah, saat itu saudaraku, Yesus ngomong, kalau dalam cerita legenda itu Yesus masih digendong saudaraku. Tapi tahu ngomong, ya. Nanti orang ini 30 tahun lagi akan ada dengan saya. Menurut cerita legenda, apakah itu benar? Tidak ada di Alkitab. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Nah, kemudian saudaraku,
30 tahun kemudian ketika Yesus disalib, ternyata 2 orang penjahat inilah yang disalib bersama dia. Artinya saudaraku, orang ini sudah melakukan tindak kejahatan 30 tahun terus menerus. Jadi memang layak dihukum, salib sampai mati. Waktu kecil, waktu bayi, Yesus berkata, aku akan ingat dia. Dan waktu disalib, orang ini bilang, Yesus ingatlah aku. Apakah orang ini mengenali Yesus? Tidak. Dia mendengar cerita Yesus dari banyak orang, tapi dia nggak ingat kalau Yesus itu yang akan dirampok oleh temannya waktu masih bayi. Dan saudaraku, di atas salib itulah orang ini berkata, ingatlah aku. Dan Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudaraku, penjahat yang satu tetap mengeraskan hati, yang satu mau mengambil kesempatan. Ini menggambarkan sikap manusia secara umum. Ya, menggambarkan sikap manusia secara umum. Ada orang yang mengeraskan hati sampai saat terakhir hidupnya. Tapi beberapa orang, termasuk penjahat yang satu di sebelah Yesus, mengambil kesempatan pada limit waktu terakhir yang begitu singkat untuk bertobat. Ya, saudaraku, kesadaran bahwa dirinya layak menerima hukuman salib sebagai akibat kejahatan menandakan bahwa dia sadar, menandakan bahwa dia menyesal. Ayat 41 dari Lukas 23, kita memang selayaknya dihukum. Dia bicara dengan temannya yang di sebelah sana, Yesus. Kita memang layak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita lihat ini, ada pengakuan di sini. Ada kesadaran di sini. Kita layak dihukum. Penjahat ini menyadari kesalahan dan dosanya sebagai tanda penyesalan dan dia berkata, layak. Kita layak dihukum. Kalimat ini saudaraku memberitahu kita tentang, pertama, ada pengakuan bahwa Yesus Raja. Di ayat berikutnya. Para serdadu Romawi mengejek, menghujat dengan tulisan dan dengan lisan, kata-kata. Tulisannya apa saudaraku? Inilah raja orang Yahudi. Lalu ejekannya apa? Macem-macem saudaraku ya. Kalau dia raja, ya turunlah selamatkan kami. Dan banyak ejekan lain yang diucapkan. Tetapi penjahat yang satu ini justru membuat pengakuan bahwa Yesus adalah raja. Yang lain ngejek, menghujat. Tetapi penjahat yang satu ini justru mengakui bahwa Yesus itu raja. Lukas 23 ayat 42. Kata Yesus kepadanya, ya enggak. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Ada tulisan Yesus raja orang Yahudi. Dengan tulisan ini Yesus dihujat. Dengan tulisan itu Yesus diejek. Tetapi penjahat ini, saudaraku, justru dia membuat pengakuan di sana. Bukan hanya pengakuan kesalahan dan dosanya, tapi pengakuan bahwa Yesus raja. Melihat sikap Yesus disalib, mendengar doa Yesus mintakan ampun bagi mereka yang menyalibkan, membuat penjahat yang satu ini memohon, mengaku kepada Yesus, ingatlah aku. Itu permohonannya. Pengakuannya, bila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Itu permohonan. Dia enggak minta macam-macam, saudaraku. Dia enggak minta supaya turun dari atas salib yang orang sekarang bilang apa, saudaraku? Mujizat.
Dia nggak minta mujizat. Dia tahu diri. Nah, banyak orang Kristen sekarang ini nggak tahu diri, saudaraku. Udah banyak dosanya, ke gereja aja kalau sempat. Ya, saya pikir COVID ini menjadi alasan yang tepat untuk orang nggak ke gereja, saudaraku. Ya, karena COVID, jadi kan bisa online, nggak usah ke gereja. Gitu. Terus waktu gereja mulai dibuka, dia tetap online. Saudaraku, tapi kalau sakit, kalau susah, kalau kekurangan, Tuhan ingatlah saya, sembuhkan saya, berkati saya. Penjahat ini enggak begitu, saudaraku, dia tahu diri. Dia enggak minta turun dari salib. Dia enggak minta tetap bertahan berhari-hari di atas salib, enggak. Dia cuma bilang, Tuhan, ingat saya. Ingat saya. Kalau engkau datang sebagai raja. Dia mengakui Yesus itu raja. Pengakuan ini tentu didasarkan pada pengharapan, saudaraku. Pada pengharapan akan hal-hal yang kekal. Inilah iman yang benar. Bukan hanya untuk hal-hal yang fana. Bukan hanya untuk hal-hal jasmani. Tetapi iman yang ditujukan pada hal-hal yang kekal. Pada hidup yang kekal. Coba kita koreksi diri kita, saudaraku. Bukankah seringkali yang terjadi adalah iman kita ini hanya untuk hal-hal fana. Hal-hal jasmani. Iman kita untuk minta berkat, iman kita untuk minta kesembuhan, iman kita untuk minta sukses, iman kita untuk apa lagi, saudaraku? Untuk semua yang bersifat fana. Itu perlu. Tapi jangan lupa, saudaraku, iman kita juga harus tertuju, bahkan lebih lagi untuk hal-hal yang kekal. Penjahat di atas salib memberitahu kita, dia lebih memilih untuk diingat Yesus kalau Yesus datang sebagai raja. Yesus datang sebagai raja itu adalah nanti. Waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Nanti kita lihat permintaannya dikabulkan enggak sih, gitu ya. Yang ketiga, saudaraku, kita bicara tentang keselamatan karena anugerah, ya. Sola gratia. Penjahat ini menjadi contoh keselamatan karena anugerah, ya. Menjadi contoh bagaimana keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena perbuatan saya, bukan karena perbuatan saudara, tapi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Allah. Itu namanya anugerah. Sola gratia. Katakan sama-sama. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Ya. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Jangan berpikir, saudaraku, bahwa selalu ada kesempatan di ujung kehidupan. Ya, namanya juga anugerah. Kan kapanpun bisa. Keselamatan itu betul anugerah. Tetapi jangan kita berpikir bahwa selalu ada kesempatan di ujung kehidupan untuk bertobat. Ingat itu, jangan berpikir bahwa anugerah bisa kita dapatkan sama seperti penjahat di salib, yaitu di ujung hidupnya. Tidak semua orang bisa memiliki atau bisa mengambil kesempatan itu di limit waktu hidupnya. Enggak semua orang, saudaraku. Ya, saya memberi contoh tentang orang kecelakaan, saudaraku, yang langsung meninggal. Dia enggak berpikir ABC, saudaraku. Mungkin lagi senang-senang, pulang rekreasi, pulang refreshing, atau akan pergi kemana untuk satu urusan. Tiba-tiba kecelakaan atau serangan jantung di jalan, meninggal.
dia nggak bisa mengambil kesempatan di ujung hidupnya. Kesempatan itu selalu ada, Tuhan beri. Tapi nggak semua orang bisa ambil. Ya. Pagi ini saudaraku, kita mengambil kesempatan untuk ibadah. Nggak semua orang mengambil. Nah, Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih ada dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, hari ini penting saudaraku. Kita sering nyanyi saudaraku, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Artinya kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi apakah setiap orang mengambil kesempatan yang ada? Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi saudaraku, kesempatan itu harus kita ambil. Saya bersyukur hari ini saudara-saudara telah mengambil kesempatan itu untuk beribadah. Amin. Ya. Tuhan memberi kesempatan dan saudara merespon. Mengambil kesempatan untuk beribadah. Orang lain mungkin tidak. Orang lain beralasan minggu depan saja. Mungkin enggak? Banyak. Tapi mungkin enggak dia sampai minggu depan masih ada? Belum tentu. Ya, belum tentu. Gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berkorban. Kesempatan untuk berkorban juga harus diambil loh saudaraku. Jangan saudara menyesal waktu saudara mau berkorban, uangnya udah habis. Udah kepake. Jadi ketika ada kesempatan apapun, kita harus ambil. Ya, jangan tunggu hari esok. Kan kita bilang dalam nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Bersyukur kita selalu mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Yang terakhir keempat, saudaraku, Firdaus. Kehidupan setelah kematian. Ya. Saya pertama kali membaca buku tentang hidup sesudah mati. Saya tertarik sekali saudaraku waktu itu. Hidup sesudah mati itu tahun 80 saudaraku. Saya ke toko buku, kok ada hidup sesudah mati. Terjemahan saudaraku. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya life after life. Jadi hidup sesudah hidup ini. Sesudah hidup sekarang ini ada hidup lagi. Jembatannya ya kematian. Saya bilang itu jembatannya. Tapi setelah hidup ini ada hidup yang akan datang. Ya. Kalau orang sudah meninggal itu kemana gitu ya. Ya, sangat menarik bahwa Yesus berkata kepada penjahat yang di sampingnya ini hari ini. Kapan saudaraku? Kapan itu? Saat mereka berdua, di hari mereka berdua meninggal. Kan begitu ya? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Firdaus itu satu tempat untuk orang-orang yang percaya Yesus yang telah meninggal. Ya, Firdaus itu taman yang indah. Artinya Firdaus itu taman. Taman yang indah. Dan ketika seorang percaya meninggal, ditempatkan Tuhan di Firdaus. Ya. Firdaus tempat untuk saya dan saudara yang percaya Yesus ketika hari kita meninggal, kita ada di sana. Dibawa ke sana. Sama seperti orang di sebelah Yesus. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Dan luar biasanya saudaraku, saya beri satu poin perbedaan saudaraku. Untuk orang yang tidak percaya, ini ada, namanya Hades. Apa saudaraku? Hades. Hades itu satu tempat untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus yang meninggal. Jadi ada dua tempat, Firdaus dan Hades. Tempat yang senang itu Firdaus, tapi tempat yang menderita, sengsara, itu Hades. Ini bukan sorga dan neraka, bukan. Kalau bahasa yang gampang dimengerti, ini tempat penampungan sementara sebelum akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan dan Yerusalem baru sebelumnya. Jadi begitu kita meninggal, ditampung di tempat. Dan itu nanti Firdaus itu jadi sorga, lalu Hades itu jadi neraka atau Gehenna. Nah, saudara-saudara, saudara punya gambaran? Ya, kalau kita mati nanti pergi kemana? Punya? Dulu ada lagu itu, jika mati pergi mana, sorga atau neraka? Saudara pilih mana? Ya, saudara ada di sini. Saya yakin saudara percaya Yesus. Dan kalau kita meninggal, ada satu tempat, yaitu Firdaus. Ya, saudara-saudaraku, penjahat itu ternyata tidak perlu menunggu sampai akhir zaman waktu Yesus datang sebagai raja. Ini luar biasa, saudaraku. Penjahat itu nggak perlu nunggu, padahal dalam harapan si penjahat ini, kalau Yesus datang sebagai raja, nanti, bukan hari itu. Tetapi Tuhan bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari saat mereka meninggal, orang tersebut bisa langsung menikmati tempat yang sangat indah di Firdaus. Di hari orang itu meninggal, dia pindah dari dunia ke Firdaus. Lukas 16 ayat 22 sampai 23 ini contoh yang perumpamaan yang Tuhan berikan untuk memudahkan kita ngerti keadaan sesudah hidup sekarang ini, keadaan sesudah mati. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati, lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, saudara, perumpamaan ini memberitahu kita tentang kehidupan setelah kematian. Ya, ada gambaran di sini, saudaraku. Ada namanya pangkuan Abraham, betul? Orang miskin itu mati dan dia dijemput oleh malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kalau kita meninggal, dijemput oleh malaikat. Ini bukan menakutkan, ini menyenangkan, ya, dijemput, ya, dijemput oleh malaikat. Jadi aneh jika orang meninggal itu, wah takut gimana gitu ya. Karena kalau orang percaya ya dijemput oleh malaikat, gitu. Pangkuan Abraham itu di mana? Di Firdaus, saudaraku. Itu pangkuan Abraham. Tempat yang senang, tempat yang menyenangkan. Lalu ada alam maut, Hades, tempat penderitaan bagi si orang kaya. Halo orang kaya? Ini jangan diartikan orang kaya langsung ke sana, enggak, saudaraku, jangan. Ya, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Terus yang kaya nggak mau ke gereja nanti. Yang di sini dimaksudkan atau diceritakan di sini orang kaya tapi tidak percaya Tuhan. Hai engkau orang kaya yang percaya Tuhan, engkau punya kesempatan yang sama untuk di pangkuan Abraham. Amin. Ya. Dan engkau orang miskin yang nggak percaya Tuhan, ya sama tempatnya di Hades juga, gitu ya. Jadi Tuhan memberi contoh. Ini bukan untuk membeda-bedakan, tapi hanya sekedar contoh bahwa ada orang yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus. Ada orang yang setia dan tidak setia. Si penjahat ini, saudaraku, mungkin kesempatan yang dia ambil itu di limit hidup berapa detik, beberapa menit. Tapi dia mendapat
privilege luar biasa. Saudara-saudara, tidak ada yang terlambat jika kita mau ambil kesempatan itu. Amin. Ambillah begitu ada kesempatan, manfaatkan begitu ada kesempatan. Jangan menunggu esok, apalagi minggu depan, apalagi tahun depan. Ya. Segeralah ambil keputusan hari ini untuk bertobat dan menerima keselamatan. Ambillah kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan. Ambillah kesempatan hari ini untuk ibadah. Ambillah kesempatan hari ini untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Benar-benar bisa mengambil kesempatan. Tidak menunggu waktu di ujung jalan. Tapi hari ini. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu tujuannya. Ke bukit Golgota yang sepi, mati untuk mengganti aku. Di atas salib Dia ingat pencuri di sisinya, dengan kasih Dia berkata, hari ini kau ke kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, tiada sukacita. Kalau bukan kasih. Semua karena kasih. Kasih yang mengalir dari salib itu menjangkau setiap kita yang berdosa, bahkan yang paling berdosa. Di atas salib Dia ingat pencuri di sisinya. Yes, dengan kasih Dia berkata, hari ini kau ke Firdaus. Kita sama-sama berdiri, katakan kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, Sultan
burung takkan terbang kalau bukan kasih. Yes, amin, amin. Surga hanya impian, tiada sukacita kalau bukan kasih. Bapak Ibu Saudara, pencuri yang di sisinya gak punya banyak kesempatan, tapi dia mengambil kesempatan yang ada di ujung hidupnya untuk mengakui dosa, kesalahan, dan mengakui Yesus adalah Raja. Dia ambil kesempatan dan dia bisa menikmati Firdaus di hari dia meninggal. Itu anugerah yang luar biasa. Kita punya banyak kesempatan, jangan sia-siakan. Kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan jemput saya dan saudara. Tapi selagi ada kesempatan, ambil itu. Ambillah kesempatan. Tiap kesempatan itu mahal. Setiap kesempatan itu berharga. Jangan engkau sia-siakan. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu tujuannya, ke bukit Golgota yang sepi, mati untuk menggantikanku. Di atas salib dia ingat, di atas salib dia ingat, pencuri di sisinya, dengan kasih dia berkata, hari ini kau kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada sukacita kalau bukan kasih. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau bukan kasih, kalau bukan kemurahan-Mu, kami tidak bisa menikmati apa yang ada yang kami nikmati hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih
untuk berkat-berkat yang Tuhan beri. Amin. Terima kasih untuk keluarga yang indah yang Tuhan beri. Haleluya. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu terus memenuhi hidup kami. Amin. Dan membuat kami selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Amin. Untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Berkati seluruh jemaat, berkati yang melayani. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Tuhan balas berlipat ganda agar Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa buat keluarga almarhum Bapak Saragi. Amin. Kami tahu ada duka yang dalam saat orang tua yang dikasihi Tuhan panggil. Tetapi kuatkan seluruh keluarga, terutama keluarga Hibau, keluarga Dedi, keluarga Krisman, juga keluarga Deo. Biar Tuhan memberi kekuatan, penghiburan kepada mereka semua. Semua prosesi mulai hari ini sampai pemakaman, Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong semuanya. Terima kasih. Pimpin kami pulang ke rumah dengan selamat. Biar hari ini Tuhan berkati sertai kami. Jadi hari yang memuliakan Tuhan dan membuat kami bahagia senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan.